Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kondisi saat ini, sejak pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, sudah hampir setahun lebih ini, maka begitu banyak dampak yang dialami, dirasakan oleh umat manusia. Tak terkecuali juga bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dampak daripada situasi seperti ini, maka banyak orang yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, banyak orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, bahkan air mata. Namun dalam situasi seperti ini, sekali lagi setiap kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Paulus menuliskan surat ini pun di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang tidak mudah ia lewati, yaitu dia sedang berada di dalam penjara. Dan Paulus pun pernah melewati masa-masa yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk terus bersukacita. Mengapa saudara-saudara kita perlu bersukacita? Karena tanpa ada sukacita daripada Tuhan, hidup yang kita jalani, hidup yang penuh dengan beban berat, hidup penuh dengan pergumulan yang begitu berat, hidup penuh dengan kesulitan yang seringkali membuat kita mungkin tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimanakah dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita sangat membutuhkan sukacita daripada Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan di sini, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya sukacita ini harus terus ada di dalam hati setiap kita. Setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, kita harus memiliki sukacita ini. Setelah apabila sukacita daripada Tuhan memenuhi hati setiap kita, maka saudara kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tentram. Kita bisa menjalani kehidupan ini tetap dengan baik. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sikap yang optimis. Kenapa? Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita mampu melewati setiap pergumulan yang ada. Melalui setiap kesaksian saudara-saudara kita yang telah melewati masa-masa yang sulit, bagi mereka yang pernah terpapar dengan COVID-19. Namun mereka bisa melewati semua itu karena kekuatan daripada Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan, bukan karena kehebatan mereka. Saudara-saudara, bagaimana mereka boleh tetap kuat menjalani setiap persoalan, pergumulan, kesusahan yang ada? Dan bagaimana mereka pun tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan? Rahasianya karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Sukacita itu adalah salah satu bagian daripada buah Roh Kudus. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita kuasa Roh Kudus-Nya. Ia akan senantiasa membimbing, menghibur, dan menguatkan kita. Apabila Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kita, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan sukacita.
Dan dampaknya hati yang penuh dengan sukacita dari Tuhan, kita akan menjalani kehidupan itu dengan nyaman, dengan tentram, dengan tenang, bahkan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Nah, sehingga kita bisa melewati setiap tantangan, setiap pergumulan hari lepas hari. Kalau saudara boleh ada sampai hari ini, kalau saudara boleh sampai hari ini melewati pergumulan-pergumulan itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kehebatanmu, tetapi semua itu karena pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang memampukan kita untuk tetap memberikan damai, ketenangan, sukacita di hati setiap kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini setiap hari, melewati hari lepas hari, semua karena kekuatan Tuhan. Karena itu, mari terus andalkan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita terus semakin lebih melekat dengan Tuhan. Dan dialah kuasa Roh Kudusnya yang akan membimbing saudara dan saya, sehingga sukacita surgawi itu terus ada dalam hati setiap kita